Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersaat teduh, merenungkan kembali akan kebaikan Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, sekalipun kasih dan kesetiaan Tuhan itu kita biasa nikmati setiap hari, karena Dia memberikannya terus dalam hidup kita. Jangan sampai karena kita terbiasa menikmatinya, maka rasa terima kasih itu jadi berkurang. Kita menjadi merasa biasa saja seperti orang Israel. Kita harus tetap selalu sadar bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan yang kita terima setiap hari sebenarnya adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima. Sebab itu sepatutnya kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Dia. Puji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian kasih Tuhan judulnya, kalau tidak salah ya. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam
dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, kasih-Mu, kesetiaan-Mu tak terhitung, tak terhingga, tak berhenti. Haleluya, haleluya.
berhenti. Buat keluarga kami yang masih ada bersama-sama kami. Bahkan buat kami kesempatan untuk kami dapat datang kepadamu yang masih kau berikan buat kami. Kesempatan untuk menikmati indahnya hadiratmu. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Kebaikanmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Kayaknya Tuhan menuntun kami, Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami. Sehingga kami benar-benar mampu mengerti apa kehendak dan maksud rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan bersama membaca firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh tidak terasa kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasal yang ke-13 ya. Dalam pembacaan Alkitab kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasal 13. Jadi sudah hampir selesai 4 Injil ya. Injil Yohanes kurang sedikit lagi akan selesai. Dan 1 tahun semoga kita bisa selesai satu perjanjian baru. Mari kita akan baca bersama-sama. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi.
Pada waktu itu hari sudah malam. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Puji Tuhan. Saudara, coba perhatikan ayat pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Luar biasa. Dan permulaan pasal 13 ditunjukkan bahwa Tuhan mengasihi murid-muridnya selalu. Dan kalau kita membaca sepanjang pasal 13, setidaknya kasih Tuhan ditunjukkan dalam 3 hal. Yang pertama, perintah dan teladan untuk saling mengasihi. Dia menunjukkan kasihnya lewat memberikan teladan kepada murid-muridnya. Dia mengambil bajunya, jubahnya begitu ya, terus membasuh kaki murid-muridnya. Dan kemudian memberikan perintah kepada murid-muridnya juga untuk belajar saling mengasihi sesamanya atau saudaranya. Dia memberikan teladan dan dia memberikan ajaran tentang kasih. Yang kedua, dia juga memberikan teguran, peringatan, bahkan kepada orang yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas. Dan ketiga, dia memberikan peringatan kepada Simon Petrus. Saudara, yang saya ajak kita soroti adalah bahwa ternyata kasih Tuhan juga bisa dinyatakan lewat peringatan-peringatannya. Dia bahkan memperingatkan Yudas yang akan menyerahkan dia, yang akan menyalibkan, membawa dia ke salib akhirnya ya, yang akan menyerahkan dia kepada imam-imam kepala. Dia bahkan tetap mengasihi Yudas yang akan menyakitinya. Dan dia memberikan peringatan. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Sekalipun seringkali kita menyakiti hati Tuhan, dia tidak pernah berhenti untuk memperingatkan kita. Selama dia mengasihi kita, dia akan terus memperingatkan kita. Supaya kita tidak hancur. Karena kita manusia selama dalam tubuh daging ini mudah sekali dibawa ke dalam dosa. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah bosan dengan peringatan Tuhan. Baik itu lewat kebenaran firman, baik itu lewat kejadian-kejadian dalam kehidupan saudara, atau apapun, jangan pernah bosan. Jangan hanya maunya dipuji, maunya dengar yang enak-enak. Tetapi perhatikan bahwa ternyata peringatan Tuhan juga adalah bentuk kasih Tuhan buat kita. Dia mencintai semua murid-muridnya. Bahkan Yudas yang akan menyerahkan dia pun dia peringatkan. Tentu dengan harapan sebetulnya ya, kalau kita lihat mungkin supaya Yudas ini sadar. Tapi yang gak sadar itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah give up. Tuhan tidak pernah menyerah pada kita, tentang kita. Dia akan terus berjuang untuk kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Dia mau membawa kita kepada jalan-jalannya yang sempurna. Dia mau hidup kita berbahagia. Bukan hanya di bumi ini, tetapi sampai dalam kerajaan surga.
Betapa dia sangat mencintai kita. Sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita yang memperingatkan kita, ataupun lewat kebenaran-kebenaran firman yang diizinkan untuk kita dengar, yang memperingatkan kita, sehingga kita terus dapat berjalan dalam jalan Tuhan. Kita menyadari kesalahan kita tidak jadi berbuat dosa, kita tetap mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama buat kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan dan kita baca bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Sungguh bagaikan langit yang membentang luas dan bagaikan samudera yang dalam, kasih-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Bahkan lewat hal yang menurut kami tidak enak, yaitu peringatan. Karena seringkali terkadang ketika diperingatkan itu menyakitkan, ada sedikit yang tersakiti dari kami. Tetapi Tuhan, itu adalah bentuk kasih-Mu juga. Engkau memperingatkan kami karena Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mencintai kami. Terima kasih Yesus. Jangan berhenti mengasihi kami Tuhan. Bagaimana kami bisa hidup di luar kasih-Mu? Terima kasih Tuhan Yesus. Tetaplah Tuhan, kami mau datang padamu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Mari kita akan berdoa bersama sekarang untuk orang-orang yang kita kenal yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita berdoa untuk keselamatan jiwa mereka. Haleluya. Bersama-sama untuk teman-teman, saudara-saudara seiman kami yang menderita aniaya dan sengsara karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa buat mereka. Tuhan, kiranya Tuhan tolong. Kalau boleh lepaskan mereka dari siksa dan aniaya itu. Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan itu. Berbelas kasihanlah atas umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Kami mohon ampun. Dan kami mohon berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati, berikan damai sejahtera atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berikan pertolongan dalam bidang kesehatan, perekonomian dan berbagai macam hal lain. Terutama berikan pada bangsa kami pertobatan dan iman percaya kepada-Mu Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Pendeta, gembala sidang, penginjil, gembala guru, semua orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Tuhan, kami mohon, berikan terus kepada kami hati yang tulus, baik kami dan keluarga kami. Hati yang tulus di dalam melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jauhkan dari hati yang busuk di hadapan-Mu Tuhan. Juga kiranya Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan, dan Tuhan
memperlengkapi kami dengan kemampuan kuasa yang daripada Tuhan lebih-lebih lagi, agar kami dapat lebih efektif dalam melayani Tuhan. Kami juga teringat pada jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan, berkati mereka. Berkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang limpah-limpah daripada-Mu. Terus jadikan mereka berkat-Mu bagi sekeliling mereka, Tuhan. Berikan pertumbuhan iman yang baik. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, komunitas yang baik, rekan sekerja yang baik, sahabat yang baik, yang membawa mereka semakin cinta kepada Tuhan. Tolonglah jemaat-jemaat yang kami layani, kami gembalakan ini, Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka terus dan menolong mereka senantiasa sampai akhir hidup mereka. Mereka boleh bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Jangan biarkan ada satupun yang lemah dan kehilangan iman. Tuhan, kuatkan iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita akan berdoa untuk yang sakit dalam masalah maupun diikat oleh kuasa kegelapan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk saudara-saudari kami yang sakit, baik mereka yang sakit di rumah sakit, di rumah ataupun di berbagai tempat. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya jamahan dan kuasa Allah yang menyembuhkan dan menolong saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi yang mengalami masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjuk nyatakan kesalahan kami. Tuhan tolong agar kami mampu bertobat dan berbalik. Bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, kuatkan kami Tuhan. Biarlah dalam segala masalah kami, Tuhan tolong agar kami menjadi pemenang-pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan, mari kita akan berdoa untuk pergumulan doa kita pribadi masing-masing. Ya, kita akan berdoa sama-sama. Baik saudara, sekarang Tuhan berkatilah kiranya keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Berikan kami kasih karunia-Mu
Sehingga kami boleh Tuhan pakai kiranya sampai akhir hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan kami dan jadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.